Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Karina Witari Ayu dan saya Dr. Darmayanti. kami dari PPDS DHTKL Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Divisi Neurootologi akan mendemonstrasikan dua prosedur pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan prosedur keseimbangan dan pemeriksaan nervus facialis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pemeriksaan keseimbangan. Persiapan pemeriksaan keseimbangan. Pertama, kita melakukan informed consent. Selanjutnya, menjelaskan rencana tindakan kepada pasien. Kemudian, kita melakukan persiapan sebelum tindakan. Prosedur pemeriksaan fungsi vestibular. Tes koordinasi sederhana. Dysdiadokinesia. Pasien pertama kita minta untuk menjulurkan kedua tangannya. Yang kedua yaitu telapak dari salah satu tangan dalam posisi supinasi dan telapak tangan sisi lainnya posisi pronasi. Yang ketiga yaitu pasien diminta untuk membolak-balikan tangannya secara tepat. Lalu kita evaluasi hasil tes. Interpretasi hasil tes bila dapat dilakukan artinya dalam batas normal, dan bila tidak dapat dilakukan artinya ada kelainan di cerebellum. Pass pointing test. Pasien diminta untuk merentangkan kedua tangan di samping dalam posisi menunjuk. Kemudian pasien diminta untuk mempertemukan kedua telunjuk. Pasien diminta untuk mengulangi gerakan tersebut secara cepat dengan kedua mata tertutup. Kemudian kita evaluasi hasil pemeriksaan. Interpretasi hasil tes bila dapat dilakukan artinya dalam batas normal, dan bila tidak dapat dilakukan artinya ada kelainan di cerebellum. Finger to nose test. Pasien diminta fokus ke telunjuk pemeriksa. Pasien diminta untuk mempertemukan telunjuk tangan kanan ke telunjuk pemeriksa dan ke ujung hidung secara bergantian dalam kondisi mata tertutup. Evaluasi hasil tes. Interpretasi hasil tes bila dapat dilakukan artinya dalam batas normal, bila tidak dapat dilakukan artinya ada kelainan di cerebellum. Tes Romberg. Pasien berdiri tegak dengan kedua kaki sejajar dengan mata terbuka selama 30 detik. Kemudian, dengan mata tertutup selama 30 detik. Nilai gerakan dan arah jatuh badan pasien. Sharpen Romberg test atau Romberg test dipertajam. Kemudian nilai gerakan dan arah jatuhnya. Interpretasi hasil tes. Pada kelainan vestibular hanya pada mata tertutup, badan pasien akan bergoyang menjauhi garis tengah, kemudian kembali lagi. Pada mata terbuka, badan pasien tetap tegak. Sedangkan pada kelainan cerebral, badan pasien akan bergoyang baik pada mata terbuka maupun pada mata tertutup. Tapping test. Gambar lingkaran dibagi garis lurus 30 derajat. Kemudian pasien berdiri tegak di titik pusat lingkaran. Mata ditutup dan tangan direntangkan ke depan. Pasien diminta berjalan di tempat dengan kecepatan seperti berjalan biasa. Kemudian kita evaluasi hasil pemeriksaan. Interpretasi hasil tes. Hasil tes dianggap abnormal bila kedudukan akhir pasien beranjak lebih dari 1 meter dari tempatnya semula atau badan berputar lebih 30 derajat. Tes nystagmus lirikan atau gaze nystagmus. Pasien duduk berhadapan dengan pemeriksa. Pasien memandang titik fiksasi di mana telunjuk pemeriksa dengan gerakan berturut-turut lurus ke depan 30 derajat ke kanan, 30 derajat ke kiri, 30 derajat ke atas, dan 30 derajat ke bawah. Gerakan bola mata diamati selama 15-30 detik. Interpretasi hasil tes. Nystagmus lirikan dapat bersumber dari kelainan sistem vestibular sentral atau fisiologis. Endpoint nystagmus. Head shake nystagmus. Pasien diminta untuk menundukkan kepala 30 derajat. Kepala pasien digoyangkan ke kanan dan ke kiri sejauh 45 derajat secepat mungkin selama 30 detik atau 20-30 kali dengan mata terbuka. Kemudian dievaluasi hasil pemeriksaan. Hasil nystagmus horizontal
arah ke sisi sehat pada beberapa detik pertama. Nistagmus horizontal ke arah sisi lesi terjadi 20 detik pertama setelah head shake. Head shake nistagmus berkorelasi baik dengan kelainan perifer. Head impulse test. Pasien diminta menundukkan kepala 30 derajat, kemudian pemeriksa menggerakkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri 10 hingga 15 derajat. Kemudian pemeriksa menggerakkan kepala pasien ke kanan dan ke kiri 10 hingga 15 derajat tanpa diduga pasien, tetapi mata tetap fokus ke tagar pusat mata, misalnya ke hidung pemeriksa. Perhatikan, apakah ada gerakan sakadik atau lack of control pada mata pasien. Bila ada, ke arah sisi lesi atau sisi sehat. Interpretasi hasil tes, berkurangnya fiksasi visual berhubungan dengan menurunnya fungsi kanalis semisirkularis ipsilateral atau sisi lesi. Tes Kellogg. Pasien diminta dalam posisi berbaring selama 10 menit. Dilakukan pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Pengukuran diulang pada menit pertama, menit ke-5, dan menit ke-10 setelah pasien berada dalam posisi berdiri. Evaluasi hasil tes. Hasil dikatakan positif setelah 10 menit, yaitu penurunan tekanan sistolik 21 mg air raksa atau lebih, penurunan tekanan nadi 16 mm air raksa atau lebih, peningkatan denyut nadi 21 kali per menit atau lebih. Dix-Hallpike test. Pasien diminta duduk dengan tenang. Kemudian kepala diarahkan ke kanan 45 derajat. Secara tiba-tiba, jatuhkan badan pasien ke belakang dengan cepat dari posisi duduk ke posisi berbaring dengan kepala tergantung 30 derajat miring ke kanan. Tiap posisi dipertahankan sekitar 45 detik. Dilihat apakah ada timbul nistagmus atau tidak. Kemudian ditanyakan adakah sensasi pusing berputar atau mual. Dilakukan hal yang sama pada sisi yang lainnya. Kemudian dievaluasi hasil pemeriksaan. Interpretasi hasil tes, perhatikan saat timbul dan hilangnya vertigo dan nistagmus. Uji ini dapat dibedakan apakah lesinya perifer atau sentral. Vertigo dan nistagmus timbul setelah periode laten 2 hingga 10 detik. Hilang dalam waktu kurang dari 1 menit, akan berkurang atau menghilang bila tes diulang beberapa kali, menunjukkan bahwa yang terjadi pada pasien adalah vertigo perifer. Sedangkan jika tidak ada periode laten, nistagmus dan vertigo berlangsung lebih dari 1 menit. Bila diulang-ulang reaksi tetap seperti semula, menunjukkan bahwa yang terjadi pada pasien adalah vertigo sentral. Pemeriksaan nervus facialis bertujuan untuk menilai adanya kelumpuhan pada otot wajah. Cara memeriksa yaitu mengangkat alis ke atas, mengerutkan alis, mengangkat dan mengerutkan hidung ke atas, memejamkan kedua mata kuat-kuat, tertawa lebar sambil memperlihatkan gigi, memoncongkan mulut ke depan sambil memperlihatkan gigi, menggembungkan kedua pipi, menyuruh pasien bersiul, menarik kedua sudut bibir ke bawah, memoncongkan mulut yang tertutup rapat ke depan. Kemudian dievaluasi hasil pemeriksaan.
Schirmer test menilai fungsi saraf petrosal superficialis mayor. Caranya, kertas strip ditempatkan pada fornik konjungtiva pada kedua mata. Kemudian dibandingkan kedua strip yang basah setelah 5 menit. Dievaluasi hasil pemeriksaan. Tes Garpu-Tala. Pertama, kita meminta pasien untuk inform consent. Kemudian yang kedua, kita persiapkan di ruangan dengan kedap suara 40 desibel. Kemudian mempersiapkan alat Garpu-Tala dengan frekuensi 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz, dan 2048 Hz. Namun biasanya yang kita pakai adalah 512 Hz. Kemudian kita minta untuk pasien melepas kacamata bila pasien memakai kacamata. Kemudian juga kita tanyakan kepada pasien sebelumnya apakah ada menggunakan gigi palsu atau implan logam di gigi. Kemudian kita minta pasien duduk menghadap pemeriksa. Kita tanyakan kepada pasien keadaan berat ringannya keluhan di antara kedua telinga dan kita periksa yang lebih ringan terlebih dahulu. Tes Rina. Penala kita getarkan. Tangkainya diletakkan pada salah satu prosesus mastoid. Setelah tidak terdengar penala, kita pindahkan ke depan daun telinga kira-kira dengan jarak 2,5 cm. Bila masih terdengar saat dipindahkan di depan daun telinga disebut dengan rine positif. Namun, bila sudah tidak terdengar disebut dengan rine negatif. Hasil tes. Dikatakan rine positif jika fungsi pendengaran normal atau gangguan pendengaran sensori neural. Dikatakan rine negatif jika gangguan pendengaran konduktif. Tes Weber. Penala digetarkan dan tangkai penala diletakkan di garis median kepala. Kemudian ditanyakan di manakah bunyi yang terdengar, apakah ada sisi yang lebih keras atau kedua sisi mendengar sama keras. Apabila bunyi penala terdengar lebih keras pada salah satu telinga, disebut Weber lateralisasi ke telinga tersebut. Bila tidak dapat dibedakan ke arah telinga mana bunyi yang terdengar, disebut Weber tidak ada lateralisasi. Tes Quabah. Penala digetarkan, tangkai penala diletakkan pada prosesus mastoid pasien sampai bunyi tidak terdengar. Kemudian penala dipindahkan ke prosesus mastoid telinga pemeriksa yang pendengarannya normal. Bila pemeriksa masih dapat mendengar, disebut squaba memendek. Bila pemeriksa masih dapat mendengar bunyi, pemeriksaan diulang dengan cara yang sebaliknya, yaitu penala diletakkan pada prosesus mastoid pemeriksa terlebih dahulu dan kemudian dipindahkan ke prosesus mastoid pasien.